warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper.id dengan headline Polda Lampung tangkap tahanan kabur DPO Kejari Lampung Timur. Tekap 308 Unit 1 Subdit 3 Jatanras Ditkrimum Polda Lampung berhasil menangkap DPO Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Renaldi Kusuma 25 tahun yang sebelumnya kabur dari tahanan Polsek Wawai Karya. Renaldi terlibat dalam 2 tindak pidana yaitu penyalahgunaan senjata tajam dan pencurian dengan pemberatan. Penangkapan Renaldi dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP-116-10-10-2020 dan DPO-01-1-1-2021. Penangkapan berlangsung di Jalan Umum Desa Marga Batin, Wawai Karya, Lampung Timur, Selasa 18 Juni 2024. Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astuti menjelaskan bahwa tersangka terlibat dalam 2 kasus kriminal. Renaldi Kusuma ditangkap saat membawa senjata tajam tanpa izin di wilayah Lampung Timur. Selain itu, ia juga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor di Sukarame, Bandar Lampung, kata Umi. Kasus pertama tersangka Renaldi yaitu terkait kepemilikan senjata tajam. Renaldi diamankan pada Senin 12 Oktober 2020 oleh petugas Polsek Wawai Karya yang sedang berpatroli. Renaldi kemudian dibawa ke Polsek Wawai Karya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus kedua, tersangka Renaldi terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Senin 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Raya Kudu Gang Kusuma Bangsa nomor 43, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Pelapor atas nama Amrullah Zainuri 48 tahun melaporkan bahwa sepeda motornya yang diparkir di depan rumah dicuri oleh pelaku. Renaldi berhasil membawa kabur sepeda motor merek Honda milik korban yang ditaksir senilai 9 juta rupiah. Kejadian ini meresahkan masyarakat dan kami berkomitmen untuk segera menangkap pelaku, tambah Kombes Umi Fadila Astuti. Dalam operasi penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 3 unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan 1 unit handphone tipe A17 warna hitam. Renaldi Kusuma dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak atau izin yang sah, serta pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Kami berharap dengan penangkapan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan tenang. Kami juga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan melaporkan segera jika melihat hal-hal yang mencurigakan, tutup Kombes Umi Fadila Astuti. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari Lampung Newspaper.id dengan headline 2 pelaku pengeroyokan di area Kos Metro Pusat ditangkap polisi. Dari Metro melaporkan, Tekap 308 Presisi Polres Kota Metro Polda yang terjadi di sebuah kos di wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro pada Kamis 30 Mei 2024 lalu sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kasat Reskrim Polres Kota Metro, Ibtu Rosali menjelaskan kronologi awal kejadian yang dialami korban berinisial R. Dia juga menyebut 2 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MM 25 tahun dan AK 23 tahun. Jadi, pada Kamis 30 Mei 2024 sekitar jam setengah 11 malam, korban R bersama seorang temannya tiba di TKP. Lalu, mereka didatangi oleh 2 orang pemuda yang menanyakan keberadaan adik iparnya. Salah satu pemuda yang tak lain adalah pelaku memegang senjata tajam jenis golok, kata Ibtu Rosali, Senin 17 Juni 2024. Kemudian, korban menjawab tidak tahu, lalu mendapat jawaban dari korban R. 2 orang tersebut pergi lanjutnya. Tidak berselang lama, Ibu Ibtu Rosali, 2 orang tadi datang kembali, namun kali ini mereka datang bersama dengan kawannya yang berjumlah 6 orang, menemui korban dan menanyakan kembali keberadaan adik iparnya. Korban masih menjawab tidak tahu, tapi kemudian korban malah dipukuli oleh 8 pelaku tersebut. Bahkan saksi yang bermaksud melerai juga ikut dipukuli dan diinjak-injak. Korban dipukul di bagian kepala sebelah kanan berkali-kali secara bersamaan oleh 8 orang tersebut. Lalu, saksi mencoba melindungi korban dengan cara menarik lengan korban dan dibawa ke tempat ramai. Tapi, para terduga pelaku masih memukuli, bahkan saat korban dan saksi itu jatuh, mereka diinjak berkali-kali oleh para pelaku secara bersama-sama, beber Kasat Reskrim.
Akibat kejadian tersebut, korban dan saksi mengalami memar di bagian badan, kepala, dan kaki. Kemudian, korban dan saksi berobat ke RSUD Ahmad Yani Metro, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Metro. Berdasarkan laporan polisi yang korban buat, Satreskrim Polres Metro melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga pada Kamis 13 Juni 2024, tim TKP 308 Presisi Polres Metro mendapatkan informasi keberadaan salah satu terduga pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut. Infonya, salah satu pelaku berada di wilayah Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, ujarnya. Selanjutnya, tim TKP 308 Presisi Polres Metro melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Hingga pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, berhasil melakukan penangkapan diduga pelaku MM. Selanjutnya, setelah menangkap pelaku MM, polisi melakukan pengembangan dan kembali berhasil menangkap pelaku AK, jelasnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.